Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kemarin kita sudah berdiskusi, meskipun kemarin kita berdiskusinya masih sendiri-sendiri, tentang mekanisme pemasaran yang akan dilakukan oleh Pipo. Pipo kemarin, apa itu Pipo? Kemarin ibu-ibu mengatakan bahwa Pipo itu paguyuban ibu-ibu pedagang online. Jadi ibu-ibu ini kemarin di tahun 2019 itu sudah melakukan kegiatan di dunia maya dengan online-nya. Nah, tapi ternyata Pipo ini kemudian belum bisa membuat yang namanya brand barang-barang yang dijual oleh Pipo itu tidak bisa mewakili Pipo sendiri. Nah, ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana yang diharapkan ke depan Pipo, apalagi ini lagi pandemi corona, pasar online sudah marak gitu. Nah, mungkin Ibu Ani bisa memberikan komentarnya tentang 1 tahun berjalannya Pipo ini, apa yang menjadi kendalanya, kemudian harapannya ke depan seperti apa. Monggo Ibu Ani. Ya, kalau harapannya sih kalau bisa dagangannya lebih laris dari yang kemarin-kemarin gitu, atau paling nggak sama. Karena kalau saya mungkin saya kan jualan spray ya gitu. Orang yang beli spray dengan adanya pandemi ini kan jauh berkurang gitu. Jadi gimana ya caranya supaya dagangannya tetap ada yang beli gitu. Terus apa saya harus berganti gitu dengan produk yang lain. Harapannya tuh ada mungkin kami sendiri juga butuh butuh pencerahan gitu. Apakah kita akan tetap dengan bisnis yang sama atau kita harus ganti atau gimana gitu. Karena daya beli masyarakat kan menurun ya gitu. Mereka lebih cenderung beli benda hal-hal yang utama gitu kayak makanan gitu seperti itu. Sementara kan nggak semuanya bisa langsung beralih ke bisnis kuliner. Itu kalau harapan saya sih. Bu Yani jualan apa selama ini? Spray. Oh, spray. Oke. Jadi Bu Yani berharap dagangan spray ini tetap bisa berjalan seperti sebelum pandemi, karena ini sebenarnya kebutuhan sekunder ya Bu, bukan lagi kebutuhan primer kalau spray ini menurut Bu Yani. Oke, ada satu lagi Ibu Iki. Ya Mbak, ini saya Kiki. Ini saya sudah jualan sejak tahun lalu itu ya. Saya jualan Tupperware. Kebetulan memang Tupperware ini kan cukup dikenal banyak orang gitu ya. Semua ibu-ibu pasti tahu lah ya Tupperware. Hampir semua keluarga itu punya Tupperware gitu ya. Nah, ini cuman memang kendalanya kalau saya itu di masalah saingan. Saingan yang jual Tupperware itu banyak sekali. Karena memang itu peminatnya banyak ya. Tapi ya cuman itu, gimana caranya itu orang-orang konsumen-konsumen itu bisa diarahkan ke jualan saya. Karena memang yang jualan Tupperware apalagi sekarang kan corona udah masuk new normal itu banyak orang kan disarankan bawa bekal makanan sendiri. Nah, ini sebenarnya peluang untuk jualan Tupperware-nya lebih laris. Nah, cuman memang itu karena banyak saingan yang jual Tupperware juga banyak. Jadi dagangan saya juga nggak terlalu naik cukup signifikan di pandemi ini. Ya paling pelanggan-pelanggan lama lah, kayak gitulah. Itu Mbak persoalannya. Oke, Bu Iki dan Bu Ani tadi menyampaikan bahwa selama pandemi dagangannya ternyata tidak ada lonjakan yang berarti gitu. Artinya bagaimana kemudian nanti di Pipo ini bisa membuat strategi pemasaran yang lebih ngehits lagi supaya dagangan online-nya juga laku keras. Nah, menurut Bu Iki,
apa yang bisa dilakukan di Pipo ini? Apakah Pipo sudah selama ini sudah menjadi media bagi Ibu Iki, Ibu Ani untuk berdagang, atau ada gebrakan-gebrakan yang harus dilakukan menurut Ibu Iki? Mungkin kalau pengen saya sih Mbak itu Pipo itu bisa memfasilitasi semua pedagang online dalam satu wadah dan pemasarannya jadi satu pintu. Jadi biar enak. Dan kalau bisa sih ada promo-promo misalnya bisa beli banyak barang tapi ongkos kirimnya sekali aja. Nah itu kan bisa menggait itu kan pelanggan gitu. Oh aku tuh pengen beli ini sama ini tapi barangnya macam-macam beda jenis tapi di satu tempat itu jadi kos kirimnya satu. Nah itu lebih bagus itu. Bagaimana kalau Ibu Ani ada harapan yang diharapkan dengan adanya Pipo ini? Setuju sih, setuju. Jadi kita ada kayak komunitas yang mempermudah orang jadi tertarik beli sama kita gitu. Kemudian mungkin kayak pembinaan gitu ya. Jadi kita ada difasilitasi untuk ya belajar bersama tentang apalah, tentang marketing, tentang gimana bikin iklan gitu ya, mau bikin iklan di WA atau pakai gimana caranya supaya menarik, kalau kita mau nata display gitu gimana caranya gitu lah. Jadi selain ajang untuk kita sama-sama cari rezeki, dan juga untuk ajang belajar. Jadi nanti kita kedepannya juga lebih baik gitu harapannya. Oke ya, Ibu-ibu, berarti dari diskusi kita anggota dari Pipo ini berharap Pipo akan menjadi media pasar online bagi anggotanya gitu. Kemudian ada juga beberapa hal yang harus diharapkan itu kemudian muncul. Pipo ini tidak hanya sekedar berselancar di dunia maya, tetapi juga bagaimana ada proses peningkatan kapasitasi untuk para anggotanya, untuk ibu-ibunya supaya lebih terbuka wawasannya ketika harus berpromosi yang menarik gitu. Nah, satu hal pertanyaan lagi, bagaimana apakah Pipo ini kemudian sudah masuk atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian atau lembaga-lembaga keuangan yang ada di desa, misalnya BUMDes seperti itu. Mungkin Bu Ani bisa memberikan pendapatnya. Sudah ada inisiasi ke arah situ, cuman ya baru inisiasi aja. Jadi pas pelaksanaannya masih belum gitu. Mungkin karena kemarin terkendala pandemi ya, jadi terus terpending semuanya. Itu yang setahu saya sih. Mungkin Bu Iki punya informasi yang lain yang lebih update. Kalau Bu Iki boleh saya bertanya, kalau kemudian kita ada teman-teman KKN yang kebetulan akan mendampingi kegiatan Pipo, apa yang diharapkan dari kehadiran kami? Kalau yang diharapkan ya itu tadi ya, ngajarin kita gimana caranya bisa memasarkan produk supaya semakin banyak orang bisa melihat lah ya, tahu tentang produk kita pertama, terus juga menarik minat beli masyarakat kayak gitulah. Itu yang diharapkan pendampingan untuk itu. Ya, terima kasih Ibu Ani, terima kasih Ibu Iki atas kesempatan diskusinya. Semoga apa yang kita diskusikan dalam online FGD kita bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ini saya memberikan rangkuman gitu bahwa di dalam Pipo ini diharapkan kemudian yang akan dijalankan atau yang diharapkan berkembang adalah bagaimana memasarkan lebih luas lagi jangkauannya, disertai dengan iklan-iklan yang menarik, bagaimana kemudian ada kapasitasi ibu-ibu yang tergabung dalam paguyuban ini untuk bisa lebih mengoptimalkan pemasarannya, dan juga nanti
bagaimana kemudian akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di wilayah Pipo. Terima kasih Ibu-Ibu, semoga selalu sehat, semangat terus untuk berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.